wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan membahas kasus yang berkaitan dengan audit pajak, yaitu kasus pada PT Google Indonesia. Seiring sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dengan akses yang mudah dan cepat, menjadikan Google tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota pada umumnya, namun untuk daerah-daerah terpencil pun sudah mengetahui apa itu Google. Google adalah perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat yang berkhususkan pada jasa dan produk internet. Produk-produk itu meliputi komputerisasi web, teknologi pencarian, perangkat lunak, dan periklanan daring. Google didirikan oleh dua orang mahasiswa Stanford pada tanggal 4 September 1998 dengan masing-masing memegang 16% saham. Dengan misi mereka yaitu mengumpulkan semua informasi dunia yang bisa diakses dan bermanfaat untuk semua orang. Pada tahun 2006, kantor pusat Google berpindah dari Amerika Serikat ke California. Pada tahun 2012, Google dinyatakan sebagai satu-satunya aplikasi dengan akses yang paling banyak, yaitu lebih dari 1 juta server di seluruh dunia. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ini, menjadikan Google sebagai perusahaan yang berkembang dengan pesat pula. Terbukti Google banyak bekerja sama dengan brand-brand elektronik terbesar dunia dalam mendukung sistem pengoperasian Android. Dan pada tahun 2014, Google mendapatkan penghargaan dari Business Indeed atas perusahaan dengan merek yang paling bernilai. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari kita sampai sekarang pun, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Google. Karena hanya satu kali klik, kita bisa mengakses seluruh informasi di berbagai dunia. Informasi lebih cepat, lebih akurat, tanpa harus menunggu lagi. Google resmi membuka kantor perwakilan yang berada di Senayan, Jakarta dengan nama PT Google Indonesia pada tanggal 15 September 2011. PT Google Indonesia tidak berstatus sebagai bentuk usaha tetap, hanya kantor perwakilan dari Google Singapura, di mana sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemerintah tidak menarik pajak yang didapatkan dari Indonesia. PT Google Indonesia menggunakan transfer pricing untuk menggelapkan pajak dengan cara mentransfer laba yang didapatkan di Indonesia ke Google Asia Pasifik di Singapura. Hal ini disebabkan karena pajak perusahaan yang dikenakan oleh negara Singapura sebesar 17%, sedangkan di Indonesia menetapkan pajak perusahaan sebesar 25%. Selain di Indonesia, Google terjerat kasus yang sama di beberapa negara lainnya, seperti di Italia, Perancis, dan Inggris. Menteri Komunikasi dan Informasi menegaskan bahwa saat ini yang dikejar Direktorat Jenderal Pajak bukanlah Google Indonesia, melainkan Google Singapura, karena selama ini Google menjalankan bisnis di Indonesia sebagai perusahaan offshore. Untuk menyelesaikan permasalahan ini harus menggunakan cara negosiasi. Kendala dalam penyelesaian permasalahan pajak Google ini yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terhadap status hukum perusahaan transnasional yang berdiri di wilayahnya. Tidak adanya hukum yang mengatur mengenai perpajakan perusahaan transnasional sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan pajak menggunakan jalur hukum, dan masyarakat Indonesia tidak turut ambil andil untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pajak tersebut. Kronologi penggelapan pajak oleh Google Indonesia. Penghindaran pajak yang dilakukan Google di Indonesia dikarenakan adanya kelemahan atau kelonggaran di Undang-Undang Perpajakan kita, yaitu mengenai aturan bentuk usaha yang berbentuk secara virtual seperti Google. Hal tersebut memungkinkan Google untuk tidak membayar pajak. Undang-undang hanya mengatur tentang usaha yang berbentuk fisik. Dengan begitu, Google hanya akan menghindari kehadiran fisik di Indonesia agar tidak dikenakan pajak. Usaha yang sejenis dengan Google juga bisa lepas dari kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B antara Singapura dan Indonesia mengatur bahwa badan usaha tetap adalah suatu tempat usaha di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan.
Sedangkan apa yang didirikan di Indonesia hanya sebatas marketing support saja, dan itu belum sesuai dengan definisi dari Badan Usaha Tetap sebagaimana yang diatur di Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B Singapura Indonesia. Badan Usaha Tetap merupakan syarat minimal suatu negara sumber pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari negara sumber tersebut. Google berlindung di bawah Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura, di mana aktivitas online bukanlah yang termasuk dalam bentuk usaha tetap, sehingga tidak bisa dipajaki. Tanpa badan usaha tetap, maka penghasilan Google atas iklan yang dilakukan secara online tidak dikenakan pajak secara penuh karena mempertimbangkan juga asas sumber penghasilan. Tidak sepenuhnya bebas pajak. Google menghindari adanya badan usaha tetap di negara yang tarif pajaknya besar, salah satunya di Indonesia. Karena jika sudah dibentuk badan usaha tetap, maka badan usaha tetap tersebut harus sepenuhnya patuh dan negara tempat badan usaha tersebut didirikan. Raksasa mesin pencari itu sudah membentuk perusahaan lokal atas nama PT Google Indonesia. Namun, itu tidak berarti perusahaan sudah membentuk badan usaha tetap dan taat pajak. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, Google di Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang 3 dengan status sebagai penanaman modal asing atau PMA sejak 15 September 2011 dan merupakan Dependent Agent dari Google Asia Pasifik Pte Ltd di Singapura. Dengan demikian, menurut pasal 2 ayat 5 huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google seharusnya berstatus sebagai badan usaha tetap, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan. Google Indonesia mengklaim berstatus mandiri atau tak berada di bawah kantor perwakilan Singapura. Perusahaan tersebut hanya menerima pesanan dari Google Asia Pasifik Pte Ltd dengan imbalan penggantian semua biaya telah dikeluarkan plus margin 8%. Saya akan melanjutkan kronologi penggelapan pajak oleh Google Indonesia. Pajak yang dibayar Google tidak sesuai sebagaimana perhitungan DJP atas dasar dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika karena aktivitas jasa periklanan di internet. Jadi, walau Google sudah mendirikan PT atau kantor perwakilan yang bersifat marketing support, Google mengelabui otoritas pajak dengan mentransfer dana ke perusahaan yang ada di Singapura. Namun, mereka menjawab tetap membayar pajak sesuai peraturan di Indonesia. Sedangkan menurut DJP, pembayaran tersebut masihlah belum mencerminkan penghasilan sebenarnya yang didapat dari Indonesia. Muhammad Hanif, Kanwil Dijen Pajak Jakarta Khusus, menjelaskan pada tahun 2015 lalu, pendapatan atau omset Google dari Indonesia mencapai 3 triliun. Bila melihat jenis usaha, maka labanya yang didapatkan biasanya bersekitar 40% sampai 50%, sebab tidak terlalu banyak biaya pengeluaran. Jika beliau mengasumsikan laba yang diterima adalah 1 triliun, maka pajak penghasilan atau PPh yang harus dibayarkan adalah 25% dari laba, yaitu 250 miliar, dan pajak pertambahan nilai atau PPN yaitu 10% dari pendapatan yaitu 300 miliar. Aktivitas usaha Google di Indonesia meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga asumsi pajak yang seharusnya dibayarkan dalam 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai 2016 adalah 2,75 triliun. Haruskah Google diblokir dari Indonesia? Google merupakan platform yang dipakai oleh banyak orang di Indonesia. Pemblokiran platform tersebut bakal membuat banyak orang, terutama yang hidup dari dunia internet, terkena imbasnya. Gmail, Play Store, Android, Google Maps adalah beberapa produk dari perusahaan internet tersebut. Masih banyak yang bergantung pada produk-produk itu. Salah satunya perusahaan atau bisnis-bisnis yang sangat memerlukan internet. Pemerintah tidak bisa langsung memblokirnya.
Yang terbaik saat ini adalah mungkin masyarakat harus sadar bahwa Google sudah membuat rugi negara. Itu akan membuat masyarakat lebih sedikit dalam hal penggunaan produk-produk Google. Pemblokiran bisa saja dilakukan bila mana semua upaya telah dilakukan namun masih belum berhasil. Hasil dan analisis penyelesaian kasus penggelapan pajak Google di Indonesia. Justinus Prasoto menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sebaiknya melalui jalur negosiasi dan membentuk aturan perpajakan bagi perusahaan. Walaupun Indonesia telah melakukan negosiasi dan pendekatan terhadap Google seperti halnya Inggris dan India, terdapat perbedaan, yaitu tidak adanya agregasi dukungan dan akumulasi kemarahan publik yang terjadi di Inggris dan India. Ia juga memaparkan apabila pemerintah Indonesia membawa sengketa Google ini ke pengadilan pajak seperti yang dilakukan oleh Prancis, kemungkinan besar akan meraih kegagalan sebab tidak memiliki payung hukum yang kuat. Penghindaran pajak yang dilakukan Google disebut penghindaran pajak secara yuridis. Wajib pajak meloloskan diri dari unsur yang dapat dikenakan pajak, tetapi tidak nyata dengan penahanan diri atau penggunaan surogat, melainkan diatur atau dirumuskan sedemikian rupa sehingga pajak tidak dapat menimpanya lagi. Dalam hal demikian dikatakan bahwa adanya penghindaran secara yuridis. Pada bulan April 2016, Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat pemeriksaan resmi kepada Google Asia Pasifik. Surat tersebut berisikan keharusan Google untuk merubah statusnya menjadi bentuk usaha tetap, atau biasa disingkat BUT, yang membayar pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Pertemuan negosiasi pertama pada bulan Juni 2016 antara Google dan Dirjen Pajak berjalan lancar dengan hasil Google setuju untuk memenuhi seluruh kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada pertemuan kedua, Google mulai mengelak dan akhirnya mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan Google Asia Pasifik menolak untuk mendirikan BUT, sehingga Google Asia Pasifik tidak wajib untuk membayar pajak di Indonesia. Surat tersebut juga berisikan Google Asia Pasifik menolak untuk diperiksa oleh Dirjen Pajak. Salah satu kasus Google di negara lain yaitu di Inggris. Pemerintah Inggris berhasil mendapatkan pajak dari Google dengan cara negosiasi dan juga menetapkan aturan pajak baru dari perusahaan-perusahaan transnasional atau lebih dikenal dengan sebutan Google Tax. Nah, ini mulai berlaku semenjak tanggal 1 April 2015. Aturan pajak baru bagi perusahaan-perusahaan transnasional yang belum berstatus BUT dengan tarif sebanyak 25% dan aturan ini memungkinkan Inggris untuk memungut pajak atas laba dan royalti setelah dialihkan ke negara lain yang memiliki aturan perpajakan longgar. Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan, berikut kesimpulan dari kasus pajak Google Indonesia yang terdiri dari beberapa poin. Poin pertama yaitu, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Peraturan Menteri Kominfo Januari 2010 pada tanggal 25 Januari 2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Perusahaan asing yang bergerak dalam bidang jasa elektronik harus berstatus sebagai badan usaha tetap. Pengertian badan usaha tetap itu adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri atau non-resident taxpayer, baik orang pribadi atau badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Akan tetapi, PT Google ini sendiri di Indonesia itu berdiri sebagai kantor perwakilan dari Google Asia Pasifik Singapura dan bukan berbentuk badan usaha tetap. Dengan kata lain, Google Indonesia belum menjadi wajib pajak sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat menarik pajak terhadapnya. Dan poin kedua yaitu, menurut atau alasan pihak Google Indonesia, mereka hanya beroperasi sebagai kantor perwakilan, bukan sebagai badan usaha tetap. Dengan demikian, Google tidak pernah dipotong PPN maupun PPh-nya. Lalu poin ketiga, menurut juru bicara Kementerian Kominfo atau dari pihak pemerintah, membenarkan bahwa keberadaan Google di Indonesia baru berupa kantor perwakilannya saja.
Dan hilir mudik transaksinya pun dilakukan di Singapura. Bahkan, diketahui bahwa pool Google itu di kawasan Asia Pasifik diarahkan ke satu negara, yaitu Google Inc. yang berada di Singapura. Google melarikan transaksinya ke Singapura sehingga transaksi tersebut lolos dari pajak. Lalu poin keempat yaitu pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi awal dengan Google dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan pajak tersebut, di mana pada negosiasi pertama itu Google bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Tetapi pada negosiasi kedua, Google menolak untuk membayar pajak dan tetap tidak mau merubah status perusahaannya menjadi badan usaha tetap. Pemerintah tetap dalam posisi untuk menagih hutang pajak Google selama 5 tahun, sementara Google bertahan dengan klaim bahwa besaran tagihan seharusnya tidak sebesar itu. Lalu poin kelima, yaitu kendala yang dialami dalam menyelesaikan permasalahan pajak ini adalah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai perpajakan perusahaan transnasional yang mengakibatkan permasalahan pajak ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Lalu poin yang terakhir, yaitu kendala selanjutnya adalah masyarakat Indonesia kurang mengambil andil untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pajak Google ini seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Inggris. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh silahkan. Dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.